Desa Ngaben, Kecamatan Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah. Beliau juga dapat dihubungi di 0857 1303 5836 dan juga email udinzarim@gmail.com. Mungkin bisa kita tuliskan nanti. Beliau lulus dari Pondok Modern Darussalam Gontor di tahun 2012, kemudian melanjutkan studinya di International University of Africa Sudan, Sastra Arab tahun 2017, kemudian melanjutkan Magister Sastra di Gezir University Sudan, dan alhamdulillah selesai di tahun 2019. Pengalaman beliau selain di bidang linguistik dan juga ijazul Quran, beliau juga masuk ke dalam komunitas relawan kemanusiaan di Sudan 2015 sampai 2018, kemudian pengajar di PPTQ Ar-Rasyid Kartasuro, kemudian pengajar di Pondok Pesantren Rumah Setia Kartasuro, kemudian juga menjadi koordinator Ta'limul Lughah di Solo. Tanpa memperpanjang waktu, wabiduni idaatil waqt, nufaddilukum al-ustaz Nurudin Al-Huda bitauqid yumkin qadra sa'ah wahidah, mungkin satu jam. Tanpa memperpanjang waktu, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Dan juga mohon maaf untuk teman-teman yang belum on cam di sini, kita minta on cam ya, karena acaranya akan kita ambil dokumentasinya di pertengahan dan juga di bagian akhir. Tafadhol Ustadz. Tes. Kedengaran Ustaz? Masuk Ustaz? Jelas? Halo. Ustaz Rahmat. Jelas ya? Baik. Alhamdulillah jelas Ustaz. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi khalaqal insana bil husni was surur wa da'afa lil muttaqina jazilal ujur wa huwa alladzi yashrahu lana sudur nahmaduhu wa nasta'inuhu wa huwa ahaqqul mahmud wa ajrul mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala habibir rahman Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi amarana bil iman wa amarana juhdan bi an nakuna da'iyan ila Allah wa huwa khairur rahman. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, yang berbahagia ini, atas izin Allah Ta'ala, kita dapat dipertemukan secara virtual. Tentu semua itu adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua dan harus disyukuri. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan pengajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita jadi mengetahui bagaimana jalan untuk menggapai ridha Allah Ta'ala. Terima kasih kami ucapkan kepada MC, kemudian moderator Ustadz Rahmat atas dipersilakannya untuk mengisi pada kesempatan yang berbahagia ini. Tapi sebenarnya ini saya sendiri ilmunya pas-pasan juga nih. Tapi insya Allah kita belajar bersama-sama, mengaji bersama-sama. Teringat salah satu hadis Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, di mana beliau bersabda, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasuna fi ma bainahum illa anzala 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah." Saya yakin ini yang hadir pada kajian seminar ini nggak ada yang pengangguran, insya Allah. Ada yang pengangguran? Nggak ada. Semuanya punya kesibukan, semuanya punya tanggung jawab, amanah. Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesempatan, waktu untuk mengikuti kajian ini, yang mana Rasul bersabda apabila berkumpul beberapa orang sekelompok untuk mengaji Al-Quran,
Nah, ini kan temanya bahasa Arab, otomatis kita mau paham Al-Quran ya harus dengan bahasa Arab. Jadi sama saja pahalanya dengan kita mengaji Al-Quran. Allah akan turunkan ketenangan hati, Allah akan berikan rahmat keberkahannya, kemudian Allah akan kelilingkan malaikat-malaikat rahmatnya juga, dan yang paling utama juga, Allah itu kalau mencintai seorang hamba, itu akan disebutkan kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril akan menyebutkan kepada seluruh penghuni langit dan bumi. Jadi kalau viral di IG atau di YouTube itu udah biasa sekali. Tapi ini viralnya di antara seluruh penghuni langit dan bumi, yaitu para malaikat. Dan semoga kita bisa menjadi bagian dari hamba-hamba pilihan tersebut. Baik, ikhwan dan akhwati fillah sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema yang dibilang menarik, yang mana tema ini berkaitan tentang ijaz Al-Quran, tapi dari sisi lugawi. Sudah kelihatan Zat di screen Zat? Atau mungkin belum? 6, alas ya. Mungkin kalau lihat total slide-nya 30 kok pakai nah, mungkin gitu ya. Tapi enggak, insya Allah kita akan persingkat pembahasannya. Tapi yang ingin kami titik beratkan adalah kalau misalkan dalam tema-tema iklan atau jualan, kita benar-benar mengupayakan yang terbaik supaya dagangannya laku gitu kan, yang penjual-penjual ini ya. Masa kalau tema ilmu kita setengah-setengah juga, ya kita all out juga, bahasanya seperti itu. Dan insya Allah dengan itu semua bisa menjadi wasilah kebaikan kita semuanya untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Tapi untuk langsung saja pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu berkaitan mengenai pemukjizatan Al-Quranul Karim, tapi dari sisi lughah. Kita tahu bahwasanya Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab, tentu bukan asal, tapi ada hal-hal yang memang menjadi poin penting bagi seorang muslim atau bahkan bagi non-muslim juga. Ketika Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab, apa yang menjadi istimewa gitu kan. Dan itu kita bahas dalam satu tema besar yang disebut dengan Ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quranul Karim. Tapi dari sisi lughahnya. Karena sini tema kita Ijazul Quran al-Lughi. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan bahas sedikitnya 6 pembahasan dari mulai Al-Quran sebagai mukjizat, Ijazul Quran, unsur-unsur ijaz, at-tahaddi, aspek ijazul Quran, dan yang terakhir yang paling utama yaitu ijaz lugawi. Tentu kita tahu betul bahwasanya Al-Quran ini sebagai mukjizat yang memang Allah turunkan kepada baginda Muhammad SAW, maka kita perlu bahas. Sebenarnya kalau kita langsung loncat ke ijaz lugawi bisa, tapi nanti bagi teman-teman atau ikhwah-ikhwah sekalian yang mungkin belum salah kata mengenal dengan tema pembahasan ijaz, nanti akan bingung nanti. Maka kita perlu singgung sedikit tema mengenai kemukjizatan Al-Quran. Kalau yang kita tahu kan mukjizat hanya sebatas, oh iya, mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad gitu kan. Tapi nyatanya keistimewaan Al-Quran ini banyak banget gitu loh. Dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam segi, sehingga memang layak disebut mukjizat akhir zaman. Nah, kita akan bahas itu secara singkat pada poin 1, 2, 3. Kemudian 4, 5, 6-nya sebagai pamungkas dari pembahasan kita yaitu mengenai ijaz lugawi. Pembahasan yang pertama yaitu berkaitan mengenai Al-Quran sebagai mukjizat yang merupakan keistimewaan yang abadi. Ini sudah kita tahu bersama bahwasanya mukjizat ini sesuatu yang beyond imagination mungkin ya kalau bahasa kerennya gitu kan, di luar nalar gitu, yang mana tidak bisa dimudah untuk diciptakan bahkan oleh manusia siapapun itu. Maka para nabi dan rasul ini memiliki karunia terbesar sebagai tanda kenabian. Termasuk di dalamnya ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, salah satu mukjizat yang paling fenomenal dan kita tahu semuanya adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini langsung disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahkan difirmankan oleh Allah Ta'ala, Allah yang akan langsung menjaganya. Nah, ini yang Masya Allah ini. Jadi bagi insya Allah para penghafal Al-Quran ini berita gembira sekali, karena penghafal Al-Quran adalah ahlullahi wa khosatuhu. Bagaimana Allah ini menjaga Al-Quran dari perubahan, dari campur tangan manusia, sampai detik ini masih otentik. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan jaga para penghafal Al-Qur'an. Nah, ini salah satu kemuliaan para penghafal Al-Qur'an. Jadi kalau misalkan ikhwah dan akhwat sekalian lagi dalam tahapan menghafalkan Al-Qur'an, nah, maka hanya Allah akan jaga Quran dan juga Allah akan jaga para penghafal Al-Qur'an. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jelas ini. Kami yang turunkan Allah, ini Allah maksudnya ya. Kemudian Allah yang akan benar-benar memeliharanya. Termasuk memelihara orang yang Al-Quran. Hanya para penghafal Al-Quran. Penjagaan ini adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala terletak pada apanya? Ya, pada fasohahnya, pada balaghahnya, keindahan susunannya, isi bahasanya, bahkan terkait hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an ini benar-benar tidak ada tandingannya sama sekali. Orang mau buat berbagai macam undang-undang gitu ya, kalau bahasa kita hukum mengatur kehidupan manusia, tapi nyatanya tidak ada hukum yang lebih baik diterapkan di buminya Allah selain hukum alternatif hukumnya Allah yang ataupun hadis nabawi. Itu gambaran mengenai mukjizat tadi. Lalu ijazul Quran. Nah, ijaz ini apa sebenarnya? Ijazul Quran ini adalah kita bahas dari sisi nya, kemudian dari sisi terminologinya, dari sisi istilahnya. Secara bahasa, etimologi, itu dari kata ajaza yu'jizu ijaz. Mungkin sudah akrab ini pada pengajar sorti, fi'ilnya la fi'il rubai, wazannya ada af'al. Yang mana artinya menetapkan kelemahan sehingga pihak yang lain atau lawannya ini tidak berdaya. Jadi kelemahan ini lawan kata dari kudroh, yang artinya potensi, kemampuan. Ijaz ini berarti artinya membuat orang lain tak berdaya atau lemah. Jadi ijaz berarti al-faut, yang berarti kalah, terlepas atau hilang, yang artinya terlampaui. Sama juga dengan fi'il yang berwazan rubai dengan tambahan hamzah di depan tadi. Kalau kita bahas dari sisi sorofnya, lit ta'diyah, faedahnya lit ta'diyah. Dalam terjemah Indonesia adalah melemahkan. Jadi ijaz ini artinya melemahkan. Siapa yang dilemahkan? Tandingannya. Maksudnya apa? Saking hebatnya Quran itu sendiri sehingga yang lain tidak mampu, tidak berkutik. Dalam Al-Quran, dan tentu tahu masa dari Qira'a ya qira'u yang membaca atau kumpulan di bacaan. Tapi Al-Quran itu dimanai macam-macam, tidak hanya sebatas bacaan ya. Bisa kalau kita sebagai isim maf'ul bisa kita artikan dengan al-matslu, dari talayatlu tilawah. Namun kedua bisa jadi isim fa'il dari al-jami', yaitu kumpulan yang dibaca. Karena di dalam Al-Quran itu berisi kabar-kabar, buku macam-macam, al-jami'. Tapi juga bisa diartikan sebagai isim maf'ul yaitu al-majmu', karena memang Al-Quran ini dikumpulkan dalam mushaf dan dihafalkan. Nah, kalau Al-Quran secara istilahnya kita sudah tahu semuanya. Al-Quran al-munazzal yang diturunkan kepada Nabi SAW dari malaikat melalui wasilah malaikat Jibril, mutawatir, dinilai pahala setiap membacanya dan seterusnya. Diawali dengan surat Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Ya, itu udah maklum sekali terkait Al-Quran. Namun kalau misalkan kita bahas ijaz Al-Quran, yang kita maksudkan atau yang dimaksudkan para ulama adalah keluar biasa Al-Quran yang merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW.
selama mukjizat itu masih ada. Jadi mukjizat Al-Quran ini karena memang Allah sudah titahkan akan sampai akhir zaman, ya berarti mukjizat itu akan ada terus sampai akhir zaman. Bukan hanya sebagai kebenaran bahwa ini kalamullah, tapi juga pembuktian bahwasanya ini yang bawa ini benar-benar Rasul. Ini yang membawa Quran ini benar-benar utusan Allah, bukan hanya utusan negara, bukan hanya manusia biasa. Tapi memang Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi, adalah Rasul, pilihan, dan bahkan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Namun istilah ijazul Quran ini tidak langsung muncul ketika masa kenabian, itu jauh setelah itu, mungkin sekitar 200 atau 300 tahun, abad kedua dan 3 Hijriah, oleh para pakar-pakar lughah pada zaman itu. Abu Osman Amru itu mungkin tahu beberapa tahun setelah ada Abdul Qadir Al-Jurjani dan seterusnya, itu baru dikenalkan terkait pembahasan ijaz. Nah, apa sebenarnya yang termasuk dalam unsur ijaz, unsur keluar biasaan Al-Quran itu ada pada apa saja? Pada poin 3 ini kita akan bahas bentuknya dalam Al-Quran. Yang ada pada ijaz itu adalah peristiwa yang benar-benar di luar pemikiran kita, di luar akal, di luar hukum, di luar nalar. Jadi benar-benar tidak pernah terdetikkan di otak kita peristiwa itu akan terjadi. Ini luar biasa banget. Tapi kalau misalkan hal-hal yang berkaitan dengan keseharian, ya berarti bukan yang istimewa. Sedangkan hal ini adalah peristiwa yang memang benar-benar terjadi di luar batas nalar, di luar hukum, mungkin fisika, kimia, dan semisalnya, benar-benar di luar jangkauan manusia. Yang pertama, jadi ijaz itu harus punya poin yang menggambarkan dia itu akan melemahkan yang lainnya ketika peristiwanya peristiwa yang luar biasa. Kemudian yang kedua, dan peristiwa tadi terjadi atau disampaikan oleh seorang nabi. Jadi bukan sembarangan. Peristiwa tadi terjadi ketika memang pada seseorang yang Allah pilih untuk menjadi utusannya. Di orang ini ada orang mengaku nabi, orang mengaku rasul, kemudian terjadi suatu yang luar biasa tadi. Ini baru masuk di situ. Jadi hal-hal ini tentu kita tidak pungkiri, segala macam hal fenomena bisa terjadi kepada siapa saja. Tapi kalau misalkan hal tersebut bukan pada nabi, berarti bukan mukjizat namanya. Mukjizat ini hanya diberikan kepada nabi atau rasul. Kalaupun nabi dan rasul sebelum diangkat menjadi utusan Allah gitu ya, ada juga sebutannya namanya irhas. Jadi beda, mungkin ketika Nabi kecil dibelah dadanya dulu itu kan ada kisahnya di riwayatnya yang sahih itu. Nah, itu bukan mukjizat karena ketika itu Rasulullah SAW belum diangkat menjadi nabi. Maka sebutannya para ulama menyebutnya sebagai irhas. Atau mungkin terjadi pada orang-orang mulia, waliullah. Nah, itu namanya karomah. Atau bisa juga terjadi pada orang-orang yang durhaka, yang ingkar kepada Allah gitu kan. Tapi pemberian nikmat itu secara kasat mata iya dikasih nikmat gitu kan. Tapi nyatanya itu adalah ihanah, penghinaan. Dan mungkin kita bisa lebih akrab dengan bahasa istidraj. Nah, supaya orang ini dapat nikmat banyak sekalian biar tambah durhaka, biar tambah masuk neraka. Nah, itu bahasanya. Jadi kita perlu identifikasi dulu, jangan asal-asal. Ini ada orang nggak pernah sholat, usahanya sukses. Ini kayaknya nabi nih. Wah, ini bahaya. Nggak seperti itu juga. Tapi malah termasuk ke dalam ihanah atau istidraj. Nah, berikutnya adalah mengandung tantangan yang meragukan kenabian. Di tantangan ini, hal fenomenal ini muncul dengan adanya pengakuan kenabian tadi. Di sisi lain, orang-orang yang tidak percaya atas kenabian itu, meragukan kenabian itu, ingin salah kata menjawab tantangan itu. Jadi tantangan ini berbarengan dengan pengakuan Nabi tadi, baik bukan sebelumnya, kemudian di sisi lain tantangan itu harus merupakan sesuatu yang sejalan dengan ucapan seorang Nabi. Jadi sesuai dengan apa yang memang pada zaman itu bagaimana nabinya. Kan memang para nabi dan rasul diutus sesuai dengan zamannya. Beda dengan Nabi Muhammad SAW, memang sebagai
nabi akhir zaman, khatamul anbiya wal mursalin, penutup dari para nabi. Ada yang terakhir adalah karena tadi adalah bunyinya adalah challenge, tantangan, otomatis orang-orang akan datang dengan ingin menjawab tantangan tersebut. Tapi sudah dipastikan bahwasanya dalam ijaz Al-Quran ini orang-orang pasti gagal. Tidak ada yang bisa mendatangkan hal tersebut. Tidak ada yang bisa menyamai bahkan sedikit dari keistimewaan Al-Quranul Karim. Maka tentu kalau misalkan tantangan berhasil, apabila yang ditantang berhasil melakukan hal serupa, berarti pengakuan sang penantang tidak terbukti. Ya, kalau misalkan dia nantang, ada orang nantang, ternyata terbukti, otomatis yang ditantang tadi akan kalah. Tapi di sini tidak. Setiap orang yang ingin membuktikan itu pasti gagal. Karena memang ini sebuah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi. Jadi 4 hal ini merupakan unsur daripada i'jaz. Yang mana Al-Quran ini ternyata menjadikan manusia, bahkan mungkin jin juga, itu tidak mampu untuk menghadirkan yang semisalnya. Nah, pembahasan seperti itu kita atau para ulama sebut dengan sifat at-tahaddi. Apa tahaddi ini? Tahaddi ini sebutan karena Al-Quran itu tidak ada tandingan. Jadi benar-benar Al-Quran itu overpower gitu, nggak ada yang benar-benar, nggak ada yang bisa ngalahkan, nggak ada yang bisa menjawab tantangan yang memang dihadirkan Al-Quran, sehingga tidak ada yang menandingi Al-Quran Al-Karim. Dan tahaddi ini adalah hal di mana Al-Quran tidak dapat diungguli, bahkan Allah menantang bagi siapa saja untuk menandinginya. Jadi seruannya Allah Subhanahu wa taala, khitabnya ini umum banget ke semua manusia tanpa terkecuali. Yang bisa mendatangkan, yang bisa membuat seperti Quran 10 surat atau 1 surat saja sepadan dengan Quran. Itu dari awal ketika Rasulullah SAW diutus. Nyatanya tidak ada yang mampu. Dan kami nukilkan beberapa ayat yang menjelaskan mengenai tantangan Al-Quran tersebut. Salah di mana Subhanahu wa ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Sebuah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang mampu, silakan datangkan Al-Qur'an yang semisal. Ayyatu bimithli Qur'an, datangkan serupa dengan Al-Qur'an, persis plek. Bahkan kalau perlu sana bahu membahu antara manusia dan jin kalau perlu. Artinya layak tuh Nabi Mislih. Sudah langsung Allah jawab tanpa perlu menunggu mereka nyoba atau usaha struggle dulu, enggak usah. Langsung Allah jawab layak tuh Nabi Mislih. Maka mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Walakana ba'dhum li ba'din adh-dhahira, meskipun mereka membantu, saling membantu satu sama lainnya. Jadi tantangan membuat semisal Al-Quran ini sudah ada ketika Al-Quran itu turun. Atau yang kedua, tantangan membuat 10 surat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftarah. Qul fa'tu bi'asyri suwarim mithlih. Fa'tu bi'asyri suwarim mithlih. Nah, datangkan 10 surat yang semisal Al-Quran. Kalau tadi 1 Quran penuh gak mampu, oke. Sekarang datangkan dengan 10 saja surat yang semisal dengan surat Al-Quran. Kalau misalkan kalian adalah orang-orang yang benar. Tapi kembali lagi, ini adalah mukjizat, adalah tantangan yang tidak akan mungkin dipenuhi oleh semua manusia. Maka sekali lagi mereka gagal untuk membuat seperti Al-Quranul Karim. Nanti kita akan nukilkan beberapa contoh dari Quran buatan yang mana kalau kita baca pun ini sudah langsung auto yakin, nah ini sudah palsu, langsung seperti itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Lebih tentang membuat 1 surat. Kalau tadi 1 Al-Quran, 10 surat. Allah berfirman, am yaquluna iftarah, qul fa'tu bi suratin mithlih.
Fa'tu bisuratim mithlih, datangkan satu surat saja seperti halnya Al-Qur'an. Kalau misalkan mereka mengatakan, oh Nabi Muhammad ini yang bikin Quran ini. Ya udah kalau gitu buat aja satu Quran persis seperti yang dibuat Muhammad. Nggak bisa, oke, 10 surat. Nggak bisa, ya udah satu surat aja deh. Nggak usah banyak-banyak. Jadi memang ini sebuah tantangan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ke semua manusia yang pada zaman itu, nah kita akan notice nanti apa Al-Quran dengan bahasa Arab dan turunkannya di Arab, kenapa bukan di apa namanya Solo misalkan atau Kartosuatu Jogja di tempatnya Ustaz Habib gitu kan. Itu ada faedahnya, ada hal yang tersembunyi di situ supaya kita pahami betul untuk apa? Untuk melemahkan orang-orang atau di Al-Quran. Jadi tantangan yang ketiga ini membuat satu surat sama seperti Al-Quran, mereka silakan mau bahu-membahu dimanapun, monggo, tapi nyatanya gagal juga. Lingkupnya secara umum di ayat yang lain di surah Al-Baqarah, penyusunan suatu yang lebih sama kurang dengan Al-Quran. Atau mungkin satu Al-Quran juga. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratim mim mithlih. Datangkan dengan satu surat. Jadi memang Al-Quran Al-Karim ini sesuatu yang benar-benar fenomenal pada zaman itu, bahkan sampai zaman kita sekarang yang belum ada satupun manusia atau bahkan dari kalangan makhluk jin, setan, iblis yang bisa membuat seperti hanya Al-Quran. Ini sudah tantangannya masih ada terus gitu kan. Tapi sampai detik ini pun sudah hampir 15 abad berlalu, 14 abad masuk ke 15-an, kita belum ada yang mendatangkan seperti halnya Al-Quran. Nah, berikut kami nukilkan salah satu Quran buatan. Mungkin sudah sering dengar ini. Musailamah Al-Kadzdzab, atau beberapa para pakar sirah menamai bukan Musailamah tapi Musailimah Al-Kadzdzab. Quran yang belum pernah dengar kita perdengarkan. Ternyata ada seseorang ahli syair, ahli sastra ketika zaman itu mendatangkan ayat seperti ayat Al-Quran. Salah satunya adalah Musailamah. Musailamah ini orang yang mengaku sebagai nabi setelah Rasul SAW. Nah, salah satu bukti kenabian kan punya wahyu. Nah, si Musailamah ini ngakunya didatangi malaikat Jibril. Kemudian menyampaikan surat-surat seperti halnya yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita baca ayatnya, wah, langsung alfil, alfil, malfil, wa ma adraka malfil, lahu danbun wabil, wa khurtumun tawil, wa inna dzalika min khalqi rabbina laqalil. Kita sebagai orang Indonesia yang bukan orang Arab gitu kan, ataupun nanti silahkan dicari lebih jauh lagi dan antum semua bisa baca pakai nada apapun ketika membaca Al-Quran, rasanya itu beda. Udah beda, nggak enak lagi. Dan ketika ayat ini disampaikan oleh Musailam Al-Kadzdzab, kemudian diperdengarkan kepada para sahabat Rasulullah SAW, nggak usah pakai nunggu loading, langsung hadza kadzdzab. Nah, langsung ketahuan ini nabi palsu. Karena memang Al-Quran ini tidak bisa ditandingi. Ini Musailam ini bukan orang sembarangan. Musailam ini bukan orang bodoh, bukan orang tidak cerdas. Dia seorang sastrawan, ahli syair, penyair handal. Tapi nyatanya ketika mendatangkan semisal Al-Quran, jauh daripada Al-Quran. Levelnya benar-benar tidak, bukan lagi tidak sebanding, sangat jauh sekali. Dan nggak bisa disamakan dengan Al-Quran. Dia sudah ada surat juga as-surat Difta, ya Difta'ah binti Difta'aini nakiyalakum tanqin nisfuka fil ma wa nisfuka fitin dal ma'a takdirin wala syarab tamna'in. Kalau kita baca dengan cara membaca kita terhadap Al-Quran, ini sudah feel-nya itu sudah beda. Padahal kita bukan orang Arab, kita bukan orang yang lahir dengan lisan Arabiyyun mubin, tapi ketika membaca surat ini langsung kita tahu bahwasanya ini bukan wahyu ini. Dan kalaupun apa namanya ini wahyu, artinya apa? Tidak ada hubungannya sama sekali.
gajah, tahukah kamu tentang gajah? Dan sedikit catatan, wa ma'adhamal fil, ini salah satu yang apa namanya disampaikan oleh Al-Jahid, Abu Uthman Amru ini, sampai pada titik ini Musailamah ini kalau kasarannya ya punya otak atau enggak ini. Katanya ahli syair kok membuatnya wa ma'adhamal fil ini gimana? Karena kalimat kata idrok itu bukan untuk sesuatu yang sudah diketahui orang. Ini sesuatu yang memang belum terjadi dan itu ngawang luar imajinasi. Tapi kalau gajah kan semua orang tahu. Bisa dilihat panca indera dan sebagainya. Tapi kalau pakai kata wama adrok atau idrok itu bukan, tidak bisa diperuntukkan kata seperti itu. Itu dari Jahid langsung mengatakan ini lama ini sebenarnya siapa, punya otak atau enggak, kasarnya seperti itu. Sampai sedetail itu karena memang bahasa Al-Qur'an benar-benar tertata, rapi, sesuai, tidak punya kaidah manapun, malahan itu menjadi sumber rujukan kaidah kita berbahasa Arab. Bahkan bagi orang-orang Arab ketika itu. Atau pada ayat-ayat lainnya kami nukilkan ada surat Syams, ada surat Tahinat, ada surat Jamahir dan beberapa surat yang lainnya. Ini karangannya Musailam Al-Kadzab. Jadi bisa antum semuanya cari di Google, sudah banyak juga. Silakan dicoba untuk dibaca gitu kan. Ternyata ya tidak bisa menyamai dengan surat An-Nazi'at misalkan atau surat An-Naba. Ini kan ada wattahinatu tahna fal'ajnatu adna falkhabizatu khabza ihalatu wasamna. Mau dibaca seperti apapun tetap nggak bisa, tetap nggak setara dengan Al-Qur'anul Karim. Ini salah satu luar biasanya Al-Qur'anul Karim. Dan tantangan itu sudah pernah ada orang yang ingin menjawabnya, tapi nyatanya hasilnya jauh. Jauh dalam artian tidak sama sekali sampai pada levelnya Al-Qur'anul Karim. Lalu apa saja yang dibahas dalam tema Ijazul Quran? Kalau luar biasa itu ada apa saja? Jadi kami berikan 4 gambaran umum mengenai aspek dalam Ijazul Quran. Di antaranya dari ijaz lugawi, dari susunan kata, kebahasaannya, kemudian ijazul ilmi, kebenaran secara ilmiah, kemudian ijaz tasyri'i, keselarasan syariat dengan kehidupan manusia, karena Quran ini sebagai hudal linnas, wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk gitu kan. Jadi kalau misalkan ikhwah dan akhwat sekalian masih menjadikan Al-Quran sebagai bacaan, nah ini masih belum berarti, belum sampai levelnya berarti. Karena Al-Quran ini bukan hanya buku bacaan, apalagi buku pejengan. Nah salah, Quran ini kitab syariat, syir'ata wa minhaja. Di dalamnya ada syariat, di dalamnya ada aturan yang kalau misalkan manusia mengikuti aturan yang ada pada Quran, dia akan selamat dunia dan akhirat. Dan yang keempat adalah ijaz ghaibi. Hal-hal yang ghaib. Nah, pada tema pembahasan pagi hari ini kita lebih fokus mengenai ijaz lugawi dari sisi kebahasaan, bahasa Arabnya dan susunan ayat-ayatnya, kesinambungan, sinerginya dengan ayat-ayat yang lainnya, ini kita bahas di ijaz lugawi. Kalau ijaz ilmi ini mengenai hal-hal ilmiah yang digambarkan di Al-Quran yang ternyata sesuai, relate dengan temuan-temuan ilmuwan zaman kita sekarang. Banyak contohnya, nanti bisa antum cari sendiri, insya Allah. Kalau mungkin kalau ada waktu di lain kesempatan terkait bab itu khusus, tapi kita pada kesempatan kali ini hanya membahas lugawi saja. Tasyri' tentang syariat. Allah mensyariatkan berbagai macam hal itu ada manfaatnya. Salah satu di antaranya untuk mengatur kehidupan manusia dan manusia yang lainnya supaya tidak saling sikut gitu kan. Oh, pengennya bebas, tapi ternyata kebebasan seseorang hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyatil ghairihi. Masih terbatas dengan kebebasan orang lain. Maka nggak bisa. Saya pengen bunuh orang, kemudian bunuh ya nggak bisa. Orang punya hak untuk hidup, bukan untuk dimatikan gitu kan. Itu secara keselarasan apa yang Allah turunkan hukum-hukumnya dengan kehidupan manusia. Di antaranya hal gaib yang memang menjadi semacam ramalan yang akan terjadi pada masa yang akan mendatang, yang bahkan pada masa ini pun baru beberapa hal yang diungkap dari Al-Qur'anul Karim oleh temuan-temuan teknologi, bahkan itu kan hal yang tidak pernah tergambarkan. Nah, ini ternyata sudah ada dalam Al-Quran. Tanda
ini memanglah sebuah mukjizat. Nah, ini pembahasan kita itu mengenai ijaz lughawi. Jadi sisi bahasa redaksi Al-Qur'anul Karim. Sedikit gambaran ketika itu masyarakat Arab ketika diturunkannya Al-Qur'an ini berada pada tingkatan tertinggi. Salah satunya di dunia terkait bidang kefasihan dalam bahasa, balaghahnya. Dan bahkan mereka ini benar-benar menjadi panutan dari sisi kebahasaan sejazirah Arab gitu kan. Tapi ternyata ketika Al-Qur'an ini datang ketika zaman orang-orang Arab benar-benar sampai pada masa jaya-jayanya itu dari sisi kebahasaan, mereka tetap nggak mampu. Mereka tidak mampu untuk menghadirkan seperti Al-Qur'an, mereka masih kaget dengan adanya Al-Qur'an, sampai bahkan orang-orang ahli-ahli syairnya ketika mendengarkan Al-Qur'an ini sesuatu yang menakjubkan, nggak pernah ada sepanjang zaman. Saya nggak pernah baca syair yang bentuknya seperti ini, gambarnya seperti itulah. Dan sehingga kami simpulkan beberapa hal ketika berkaitan dengan ijaz lughawi supaya kita perhatikan betul dari sisi kebahasaannya. Yang pertama adalah mengenai kemuliaan bahasa Arab, kemajuan sastra bangsa Arab, Nabi Muhammad yang ummi, kemujizatan Al-Qur'an yang abadi. 4 tema ini kami suguhkan untuk menopang pemahaman kita terkait ijaz Quran al-lughawi. Yang pertama adalah kemuliaan bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala ini memfirmankan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, bukan bahasa yang lainnya. Tentunya tidak berarti ada yaitu suatu haknya Allah ya, hak prerogatif Allah sebagai Rabb mau menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa apapun kan haknya prerogatif Allah. Tapi kita sebagai seorang hamba, kita mengilmui, kita mencari kenapa kok Allah pilih bahasa Arab di antara bahasa-bahasa yang lain yang ada. Kenapa bukan bahasa Jawa misalkan atau bahasa Sunda atau bahasa Bugis gitu. Kenapa bahasa? Kita perlu pelajari itu. Tapi kalau misalnya bagi orang-orang yang tidak mau mempelajari ya bodoh amat, nggak akan terlalu mikirin. Tapi kalau orang-orang intelektual, orang-orang oqala yang ulin nuha yang punya kecerdasan di atas rata-rata akan mempertanyakan, kenapa kok bahasa Arab disebut atau dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa Al-Qur'an? Ternyata Al-Qur'an ini memang luar biasa dari sisi bahasa Arabnya. Dan bahasa Arab ini juga merupakan bahasa yang tidak kalah luar biasa. Dalam artian bahasa yang paling kaya, bahasa yang paling benar-benar berbagai macam isinya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah sedikit mempelajari bahasa Arab akan dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Dari sisi misalkan perbendaharaan saja, kamus bahasa Inggris itu ada berapa jilid ya? Nah, satu Oxford itu mungkin John Engel, John Engel itu bahasa Arab Inggris ya. Sedangkan kalau kita lihat kamus bahasa Arab ada yang 1 jilid saja, mau jilid kecil tapi aslinya berapa tebelnya itu. Atau kita rujuk pada kamus-kamus yang lebih lama lagi, Lisanul Arab misalkan, itu lebih ngeri lagi. Lebih luar biasa lagi saking kayaknya bahasa. Jadi tidak sembarangan ketika Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an. Ini sudah dibahas panjang lebar mendetail oleh para ulama kita sepanjang zaman. Kemudian pada zaman itu kita tahu dan kita bahas tadi, Al-Qur'an ini turun ketika sastranya orang Arab benar-benar tinggi sekali. Orang-orang Arab ketika itu benar-benar di puncak kejayaannya dalam sisi kebahasaannya atau bahasa Arabnya. Tapi nyatanya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an untuk membuat mereka benar-benar hopeless. Kenapa gitu ya? Suruh datangkan dengan semisal Al-Qur'an hasilnya kayak tadi, kayak Musailam Al-Kadzdzab tadi. Udah ayatnya nggak beres, artinya nggak jelas, dibaca pun nggak enak, benar-benar jauh daripada Al-Qur'an Al-Karim, tidak sampai selevel Al-Qur'an Al-Karim. Padahal ketika itu bangsa Arab berada pada puncak peradaban dari sisi sastranya. Nah, kita kalau yang belajar sastra Arab atau syair-syair Arab jahili, ada mu'allaqat, ada macam-macam itu benar-benar tinggi sekali sampai orang yang menuliskannya itu setiap mendendangkan syair itu dapat duit gitu kan.
kaya raya, tapi nyatanya dengan berbagai macam kemajuan itu tidak mampu untuk mengimbangi Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini seakan-akan menjadi realitas yang benar memukul para ahli lughat gitu. Maka layak disebut sebagai mukjizat. Maka memang benar-benar itu sebagai kitabullah, bukan karangannya Nabi Muhammad SAW, melainkan Nabi Muhammad ini hanya sebatas menyampaikan saja. Adapun isi Quran, alfatnya, susunannya apa semuanya itu semuanya wahyu yuha. In huwa illa wahyu yuha. Alamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Itu dari Allah semuanya. Nah, yang ketiga, kita tidak menutup mata terkait realita yang ada bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika diberikan kesempatan oleh Allah SWT diangkat, Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi. Soalnya tidak bisa membaca dan menulis. Karena memang pada zaman itu tidak ya jauh ya, pada zaman itu benar-benar sudah tidak ada tulisan, belum adanya buku dan macam-macam sebagainya, maka akan sulit sekali untuk seseorang itu mempelajari tulisan. Paling ada itu hanya beberapa saja. Contohnya mungkin kalau di Mekah itu nggak sampai 10 orang yang bisa tulis itu. Kebanyakan hanya orang-orang pedagang. Contohnya ayahnya Abu Sufyan Harb itu biasanya, yang memang hobinya dagang keliling kemana-mana, maka dia tahu tulisan, tapi selainnya nggak tahu. Itu hal yang lumrah, bukan malah sebagai kekurangan. Ini malah sebagai pembuktian ketika Al-Quran turun kepada seorang nabi yang nggak bisa membaca dan menulis, ini pembuktian bahwasanya ini bukan karangannya Nabi Muhammad, melainkan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akan menepis berbagai macam spekulasi dari musuh-musuh Islam atau bahkan dari orang Islam sendiri yang nggak belajar gitu, bahwasanya Al-Quran ini karangan atau buatan Nabi Muhammad. Gimana mau bikin karangan orang Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa menulis? Nah, tapi memang akan pembahasan akan lebih panjang lagi karena beberapa waktu yang lalu kita tahu ada permasalahan yang diacu dari bab ini. Nabi Muhammad nggak bisa baca nulis, gimana? Seorang pemimpin nggak bisa baca nulis, ini pemimpin yang kolot, pemimpin yang mundur. Nah, ini akan tema pembahasan sendiri. Insya Allah lain waktu terkait bahasan itu. Tapi yang jelas, ketika Nabi Muhammad sebagai Nabi yang ummi, ini bukan menundukkan kerendahan Nabi Muhammad, melainkan ini pembuktian bahwasanya tepisan atas segala macam tuduhan-tuduhan dari orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang musuh-musuh Islam yang akan mengatakan bahwasanya Al-Qur'anul Karim buatan Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat adalah mukjizat Al-Qur'an yang abadi. Ya, ini paling paten ini. Mukjizat Rasul memang banyak, tidak hanya dari sisi adanya Al-Qur'an, tapi yang paling dahsyat adalah Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'an Karim itu sudah disampaikan di surat Al-Hijr tadi, la hafidun, Allah yang akan jaga. Allah akan jaga kemurniannya, kebenaran kata-katanya, sampai kalimatnya, bahkan itu Allah sendiri akan menjaga. Maka kalau misalkan mau kita bandingkan, surat Al-Fatihah yang kita baca hari ini sama ya dengan 14 abad yang lalu Al-Fatihah yang diajarkan kepada para sahabat. Jadi benar-benar otentik, tidak ada perubahan. Walaupun ada beberapa, bukan perubahan ya, itu memang Al-Quran diturunkan dengan dengan beberapa ya, kurang lebih ya 13 riwayat, 10 riwayat yang 7 yang paling sahih, 3 tambahan, 3-nya itu riwayat yang syadzah, riwayat yang menyelisih riwayat yang sahih. Jadi kalau misalkan beberapa teman-teman yang sudah selesai khatam Quran, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai riwayat, pasti akan ketemu ada riwayat Waras, ada riwayat Duri, ada riwayat Kasai, An'amta alaihum. Nah, itu termasuk riwayat, bukan dirubah-rubah. Memang Rasul menurunkan seperti itu bagi golongan bangsa Arab ketika itu, karena berbagai macam lahjah yang ada. Dan itu sudah ma'ruf sekali di antara para ahli Quran atau para masyahir Quran, ulama Al-Quran. Nah, lalu apa sebenarnya rahasia yang ada pada Al-Quran Al-Karim sehingga kita bisa katakan kok seluar biasa itu dari sisi bahasanya? Salah satu yang mungkin kita dapat simpulkan adalah ketika Al-Quran itu dibaca, ketika Al-Quran itu kita renungi betul, kita akan temukan sistem bunyi yang sangat indah, ketukan huruf yang sesuai, keselarasian antara harokat, sukun, panjangnya, dengungnya,
kemudian rima pada ujung-ujung ayatnya itu benar-benar Masya Allah sekali. Dan membuat orang ketika membacanya itu nyaman. Yang bahkan orang yang tidak tahu bahasa Arab itu ketika membaca Al-Quran itu akan enak sekali. Contoh ini kami kutipkan dari surat Al-Qiyamah dari ayat 1 sampai 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La aqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah." Belakangnya semuanya sama. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Jadi serasi, panjang pendeknya, iramanya, ketukannya, akhirannya. Ini benar-benar suatu yang luar biasa sekali. Dan ini hanya ada pada Al-Quran Al-Karim. Mau coba apa namanya pembuatan syair misalkan ya, pakai bahar apa gitu, belakangnya disamakan, tetap nggak bisa menyaingi Al-Quran Al-Karim. Jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala itu membuktikan bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah ya dengan seperti ini. Keserasian yang ada pada harokatnya, pada hukum-hukum tajwidnya, kemudian pada rima ketika ujung-ujung ayatnya. Ini kalau orang nggak tahu bahasa Arab pun, ketika mendengar seperti ini akan enak di telinganya. Tentu pembahasan bukan hanya Quran enak didengarkan saja ya, ini cuma salah satu faktor yang membuat Al-Quran itu luar biasa dari sisi ke bahasa Arabnya. Kemudian yang kedua, lafaz-lafaz ini diberikan atau Allah tempatkan pada tempatnya. Sehingga kalau misalkan Allah itu berfirman dalam ayat Al-Quran, ini sesuai, tidak pernah bersengketa atau ta'arud di antara firman-firmannya itu nggak pernah, atau bahkan terkait kejadian-kejadian nyata, itu hal-hal ilmiah itu sama persis. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nisa ayat 82, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau misalkan mereka ini lebih jauh mentadabburi, tentu orang itu akan dapati kekurangan pada Quran kalau Al-Quran bukan dari Allah. Tapi karena Al-Quran ini dari Allah, ya sudah, maka sempurna, tidak ada kekurangan. Salah satunya kami nukilkan ayat dalam surat Al-Isra, "Qul nazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Nah, obat, syifa. Obat itu dalam bahasa Arab kita bisa artikan syifa, tapi ada juga bahasa yang lainnya, dawa. Nah, pasti pernah tahu kan, ikhlas kalian nih, ada syifa, ada dawa. Apa bedanya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak tulis atau tidak sampaikan firman-Nya dengan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa dawa. Tapi kenapa Allah malah sampaikan syifa? Ternyata ada, pembahasan itu ada. Salah satu ulama menyampaikan perbedaan dari syifa wa dawa jauh. Jadi kalau orang itu meminum dawa, obat yang arti bahasa Arabnya dawa, orang ini bisa sembuh, bisa tidak sembuh. Kalau dawa. Ya kalau orang meminum obat yang di bahasa Arab kan artinya dawa, orang bisa sembuh, bisa nggak sembuh. Tapi kalau misalkan pakai kata syifa, ini sudah 100% pasti sembuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala tempatkan ayat di situ, kata di situ dengan syifa, memang betul bahwa Al-Quran ini obat segala penyakit dan sudah pasti sembuh dan nggak akan terkontaminasi lagi. Beda cerita kalau misalkan Allah turunkan di situ pakai dawa, mungkin akan ada orang-orang orientalis atau orang-orang yang istilah kata mengaji bahasa Arab lebih jauh. Ini kenapa Allah pakai dawa ini? Dawa kan bisa kayak gini, bisa gitu. Tapi nyatanya tidak. Allah sudah tempatkan kata yang pas, yaitu syifa, bukan dawa. Karena Al-Quran ini sebagai penyembuh, kesembuhannya sudah terjamin total 100%. Jadi bukan yang minum nggak bisa sembuh, bisa nggak sembuh, enggak. Orang yang pakai Al-Quran sebagai obat, maka sudah dipastikan 100% pasti sembuh. Ini maksud dari firman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Dan banyak ayat-ayat yang lainnya. Jadi memang benar-benar sudah pas, sudah disesuaikan sekali dengan letterlek dengan memang kejadian yang ada secara realnya. Ya, salah satu Masya Allahnya Al-Quran seperti itu, mukjizatnya seperti itu. Kemudian peragaman gaya bicara yang sesuai dengan segala tingkat pemahaman manusia. Kita tahu dalam surat Al-Qamar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana
lidzikri fahal mim muddakir. Terkadang kita itu kalau mau ngomong sama seseorang itu kan kita ngelihat dulu. Oh, siapa yang lawan bicara kita siapa nih? Karena orang yang gede, orang sudah balik, sudah bisa diajak diskusi. Kita akan angkat tema-tema yang berat. Wow, diskusi ini, diskusi itu. Kan gitu. Tapi kalau misalkan kita coba bahasakan itu kepada anak kecil gitu, anak TK misalkan, kita pakai bahasa ini, kita kira nyambung nggak? Tidak akan nyambung. Tapi beda dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim ini memang sudah Allah titahkan dalam firman-Nya akan mudah bagi setiap orang yang mau mengambil ilmu dari Al-Qur'an atau yang bahkan mau menghafalkannya. Coba bayangkan, ada anak kecil umur 10 tahun sudah khatam Al-Qur'an. Ini kalau Allah tidak mudahkan nggak mungkin ini. Kalau ini bukan firman Allah Ta'ala, mustahil ini. Gimana? Oke lah kalau misalnya orang Arab gitu ya, oke dia orang Arab gitu kan, dia dari Jebrot teman-temannya keluarganya Arab gitu, bahasa Arab. Tapi kan ini enggak juga. Di Indonesia pun banyak orang-orang belasan tahun masih SD atau bahkan baru masuk kelas 3, 4, 5 SD sudah selesai hafalan 15 juz, 20 juz. Ini bukti keistimewaan Al-Qur'an dan tidak ada kitab lain yang semisal Al-Qur'an dari sisi ini gitu loh. Yang diterima oleh semua kalangan, semua segmen, baik yang dewasanya, yang remajanya, yang anak kecil bahkan itu sudah ada yang menghafal. Terlebih dihafalkan bukan hanya dari orang-orang Arab. Orang Indonesia, anak-anak Indonesia masih kecil-kecil sudah hafal 5 juz, sudah hafal 10 juz dan insya Allah nanti semoga putra-putri kita semuanya termasuk di antara hamba-hamba pilihan Allah yang memang diberikan kemuliaan untuk menghafalkan Al-Qur'an Al-Karim. Allahumma amin. So, luar biasa Al-Quran seperti ini. Semuanya bisa menghafalkan, semuanya bisa memaknai, semuanya bisa betul-betul tahu bahwasanya Al-Quran ini ya sangat mudah dan sesuai dengan apa yang difirmankan dalam ayat ini. Walaqad yassarnal Quran. Sudah kami mudahkan. Allah sendiri yang menyampaikan. Bukan hanya dari nabinya, tapi Allah sendiri. Tinggal adakah yang mengambil pelajaran? Nah, ini kan tinggal kembali. Jadi memang Al-Quran ini kitab tidak sembarang kitab. Keistimewaannya hanya bisa dirasakan ulul albab, orang-orang yang memikirkan, orang-orang intelektual, orang-orang yang memang cerdas. Kalau mohon maaf otaknya masih rendah atau kata jongkok, dia nggak akan tahu keistimewaan Al-Quran. Maka dia akan menyerang Quran, ini Arab, ini itu. Yaitu gara-gara apa? Dia tidak paham mengenai keistimewaan Al-Quran. Karena Al-Quran ini memang hanya diberikan bagi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari Quran. Adapun yang hatinya ketutup, butek, dan nggak beres, ya dia nggak akan tahu keistimewaan Al-Quran. Dan yang terakhir, ketika Al-Quran itu dibaca, ketika Al-Quran itu dilantunkan, ya, menyentuh emosi. Maksudnya apa? Tergugah secara emosional. Bahkan orang tidak tahu artinya, Arab dari bahasa Arabnya, nggak tahu mengenai bahasa Arab sama sekali gitu kan. Ketika seorang imam membacakan ayat penuh dengan tadabbur, penuh dengan benar-benar khusyuk, orang yang mendengarkan itu bisa menangis. Orang yang mendengarkan itu bisa betul-betul ya Allah, padahal nggak tahu artinya apa yang dibaca imam pun kita juga nggak tahu gitu kan. Bagi yang tidak tahu artinya, tapi bisa menyentuh, bisa benar-benar kena sampai di hatinya. Ini kalau bukan Al-Quran ini nggak akan mungkin. Kalau ini bukan mukjizat yang Allah berikan, firman yang memang Allah sendiri yang sampaikan, itu tidak mungkin. Maka keempat hal tadi mungkin cukup sebagai bahan renungan kita semuanya sebagai orang Muslim, orang yang beriman. Kalau misalkan ada di antara kita ya sekali yang belum setelah kata masih sekedar menjadikan sebagai bacaan, maka dirubah sekarang. Al-Quran bukan hanya kitab bacaan. Al-Quran ini perlu kita tadabburi, perlu kita ilmui, kemudian kita terapkan. Bagi siapa ya? Bagi kehidupan kita, untuk keluarga kita, supaya selaras semuanya dari segi hukumnya.
Dan ternyata dari segi bahasanya sudah sangat dahsyat sekali. Ini baru dari sisi bahasanya. Sedangkan tadi yang dipaparkan dalam Ijazul Quran ada 3 sisi yang lain yang tidak kalah dahsyatnya. Tanda bahwasanya Al-Quran ini memang mukjizat yang Allah turunkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan petunjuk ini hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang berakal, kepada orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Tapi kalau misalkan dia belajar Quran hanya untuk mencari kesalahannya, sudah banyak dari dulu ketinggalan dia. Sudah banyak orang-orang yang mencari kesalahan di Quran, tapi ternyata dia sendiri yang salah. Terlebih kita sebagai orang Indonesia yang memang tidak tahu mengenai bahasa Arab. Kalau kita mau memahami Al-Quran, ya salah satu wasilahnya dengan kita mempelajari bahasa Arab. Cukup sebagai alasan ini kitabullah untuk tiap mukmin Indonesia mempelajari bahasa. Bukan hanya Indonesia sebenarnya, semuanya untuk dia lebih jauh memahami Al-Quran Al-Karim. Karena alat untuk memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami perkataan ulama, memahami kitab-kitab syariat yang sudah dituliskan oleh para ulama kita, yaitu dengan mempelajari bahasa Arab. Mungkin itu ikhwah sekalian pembahasan kita mengenai ijaz lugawi secara gambaran umum. Kami cukupkan. Sebenarnya ada beberapa tambahan lagi, tapi kayaknya waktunya sudah tidak memungkinkan. Mungkin di lain waktu, seperti sedikit saja mungkin ya, terkait jumlah misalkan ada kata hayah, ada kata maut, berapa jumlah itu ada kitab khusus yang membahas itu. Terkait keluar biasaan Al-Quran. Jumlahnya ternyata berimbang antara kehidupan dan kematian. Antara ini dengan itu ada, pembahasannya itu ada. Tapi akan kita bahas pada lain kesempatan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Waktu kami kembalikan kepada saudara Ustadi Rahmat selaku moderator. Barakallahu fikum. Taib nashkurukum jazilan Ustadina Nuruddin Al-Huda. Subhanallah, materinya daging banget ya kalau kata-kata orang sekarang. Banyak banget yang penting-penting sampai kita gak nyangka materinya udah habis. Ternyata kita menikmati sekali. Betul, beliau ini sedang sakit, semoga kita doakan nanti setelah ini langsung sembuh, amin. Amin ya Allah, barakallahu fikum. Kita langsung lanjut. Setelah ini kita ada sesi sharing-sharing Ustaz. Ada sesi sharing. Kita buka kalau memungkinkan kita buka 2 termin pertanyaan. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan kita satu sesi aja, dimulai dari 3 penanya. Teman-teman yang di sini bisa bertanya ataupun bisa memastikan benar nggak sih ayat Al-Quran ini nggak ada yang tabrakan gitu kan. Kalau ada yang ragu bisa ditanyakan, ataupun mungkin ada lagi yang ingin minta saran juga boleh. Jadi metodenya bisa nanti dengan cara pertama bisa ketik di chat, yang kedua juga bisa langsung open mic ya teman-teman. Tapi sebelum open mic biar kita adil, silahkan raise hand dulu baru kita pilih ya. Teman-teman boleh bertanya, minta saran ataupun memastikan juga boleh. Fadilukum lil jami, teman-teman kita silakan. Ini posisinya kita belajar bareng-bareng ya. Belum tentu yang ngomong ini jauh lebih pintar daripada yang mendengarkan. Jadi posisinya ini kita saling mengambil istifadah. Nastafid ba'dana ba'dana. Fadal ikhwah. Mubasyaratan langsung aja, di situ ada saudari Dila, sepertinya ingin bertanya. Dila ya, Dila Resila Benteng. Silahkan dibuka mic-nya atau mungkin di chat juga boleh. Halo, Ukhti Dila. Hal antum ma'ana, apakah Mbak Dila bersama kami?
Lagi menyusun kata mungkin Ustaz. Ayo, mentazir awalan Ustaz, kita tunggu sebentar. Mungkin Mbak Dila tak menyiapkan pertanyaan sepertinya. Oke, setelah itu juga ada Ustaz, mungkin Mbak Dila kita tanya dulu karena ada yang mau tanya lagi Ustaz, ternyata di sini ada Mas Irsyad Barullah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan Ustadz Rahmat dan kepada pemateri Ustadz Nuruddin. Jadi begini Ustadz, ini sebenarnya apa? Curhat aja ya. Curhat gitu. Sekarang kan banyak Al-Quran tuh yang di bawahnya itu menggunakan transliterasi. Nah, mungkin niatnya baik ya Ustadz untuk memudahkan orang yang belajar. Nah, tapi kebanyakan kadang terbuai dengan kemudahan pakai transliterasi. Akhirnya yang dibacanya itu adalah yang transliterasinya, bukan yang berbahasa Arabnya Ustadz. Nah, sehingga kan dari satu bahasa ke bahasa lainnya ada keterbatasan gitu kan. Misalkan seperti huruf sya, itu kan kalau ditulis menjadi SYA, Sia, itu kan kalau dibacanya. Nah, itu gimana Ustadz mengenai hal-hal kayak gitu? Mungkin itu Ustadz curhatan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab atau bagaimana Ustaz Rahmat atau yang Bisa bertanya dulu? Bisa langsung dijawab dulu. Okay. Nanti kita ke Mbak Dila kalau beliau sudah siap, atau yang lain juga boleh. Ini langsung dijawab aja. Jazakallahu khairan kepada Mas Ilham. Irham. Mas siapa tadi? Mas Irsyad. Oh Irsyad, apaan? Para Mas Irsyad, Masya Allah pertanyaannya bagus banget. Ini memang benar, kita semakin kesini kita semakin diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk mempelajari Quranul Karim khususnya atau ilmu-ilmu pada umumnya dengan adanya terjemahan gitu kan ya. Tapi yang perlu kita pahami mungkin sebagai bahan juga perenungan bagi ikhwas sekalian, akidah seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya ini harus meyakini ini nih. Kesempurnaan hanya milik siapa? Milik Allah, gitu kan. Setelah itu Rasulullah yang tidak punya punya sifat maksum, gitu kan. Yang tidak punya dosa sama sekali, yang benar-benar sempurna dari golongan manusia, itu kan hanya Rasulullah. Kalau yang lain pasti punya kesalahan. Nah, akidah kita sebagai seorang yang beriman kalau mengambil tema ini terkait translation tadi, ya kita akan pahami bahwasanya kesempurnaan itu hanya milik Allah dan Rasul-Nya, yang lainnya pasti nggak sempurna. Setiap terjemahan yang ada sekarang itu tidak ada yang sempurna. Sudah pasti ada salahnya. Ini akidah ini harusnya nih. Kesempurnaan hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Berarti setiap terjemahan buku, Quran, atau apapun itu, dari para ulama misalkan kitab-kitab tertentu, itu kita harus yakini dalam terjemahan itu mesti ada kekurangan. Kalau kita yang paling berarti, kalau kita mau belajar, kalau kita mau mengambil ilmu, ngambil dari yang sempurna atau yang tidak sempurna. Nah, ini jadi bahan renungan ini. Karena kalau boleh kita katakan terjemahan ini kan isinya pembahasan kitab tertentu atau Al-Quran itu sendiri sesuai orang yang terjemahkan. Yang terjemahkan siapa? Ya itu isinya gitu loh.
setiap buku, setiap bahkan pembahasan mengenai terjemahan Al-Qur'an ini kan yang isi terjemahan tadi ya isi kepala si penerjemah. Oke lah kita katakan si penerjemah adalah orang yang alim, orang yang abid, orang kiai, syekh, ulama semuanya. Ya kembali lagi ke tadi, kita sudah kita katakan kalau hanya kesempurnaan itu hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Jadi perlu adanya kita kembali kepada rujukan yang pertama, yaitu Qur'annya langsung, ya hadisnya langsung, yang memang berbahasa Arab. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan firman-Nya, misalkan dalam suatu kata, kata ini kan Allah pengen arti maknanya 10 gitu ya. Kalau bahasa kita, bahasa di Arab itu kan muradif, misalkan kata zulmun misalkan, itu kan punya banyak makna. Ketika Allah Subhanahu wa taala munculkan kata itu dalam Al-Qur'an, ini kan pengennya semua maknanya tanpa terkecuali. Dari mulai 1, 2, 3, 4 sampai 10. Ada dangdutan ini. Yang Allah mau kan 10-10-nya, 20-nya. Tapi seorang penerjemah mengambil salah satu di antara kata yang paling cocok dipakai untuk terjemahannya. Nah, pertanyaannya, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kamu hanya mengimani sebagian saja, yang lainnya dibuang? Oh, bencana. Tidak bisa seperti itu. Kita harus mengilmui 10-10-nya, 20-20-nya, karena Allah maunya itu. Kalau misalkan kita ambil satu poin artinya saja, berarti kita belajar agama kurang, belum lengkap. Maka perlu hati-hati kepada ikhwah sekalian ketika mempelajari Al-Quran lebih lanjut dengan bahasa Indonesia, meskipun itu memudahkan kita semuanya, tapi hati-hati dalam terkait hukum, dalam hukum halal haram atau pengertian. Banyak di antara orang-orang waliyadzubillah, orang-orang liberal, orang-orang yang memang sengaja memelintirkan ayat secara tatanan kata Indonesianya. Loh, bahasa Arab itu bukan pakai bahasa Indonesia kok. Quran itu bukan pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Maka kita mengilmuinya dengan ilmu bahasa Arab untuk mengilmui Quran. Maka mau dia S3 bahasa Indonesia, mau dia S3 apa yang berkaitan dengan linguistik, bahkan kalau temanya Al-Quran, nggak bisa sembarangan. Karena terjemahan itu hanya sebagai kemudahan saja. Kalau mau memahami betul isi Al-Quran, ya harus memahami bahasa Arab. Maka para ulama mengatakan miftahul jannati al-Islam wa miftahul islami al-lughah al-arabiyah. Kunci surga itu adalah dengan Islam, kunci memahami Islam itu dengan bahasa Arab. Mungkin itu sebagai jawaban kepada akhina Irsyad. Tapi ala kulli hal, kalau misalkan belum sampai tahapan itu mengambil istifadah dengan membacanya, mentadaburi artinya, tidak ada masalah sama sekali. Boleh banget, malah bagus sekali. Kalau perlu bukan sendirian, ajak keluarganya, putranya, putrinya, luangkan waktu membaca Quran dengan tadabbur, benar-benar itu bagus sekali. Tapi tentu untuk level pemahaman lanjutan kita harus memahami bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Qur'anul Karim, karena banyak, tadi sudah singgung juga oleh Mas Irsyad, banyak kata dalam Al-Quran yang tidak bisa digambarkan dengan bahasa Indonesia karena minimnya kosakata pada bahasa Indonesia. Mungkin itu Mas Irsyad. Semoga menjawab kegundahan tadi. Dan Allah mudahkan antum untuk tadabbur Al-Quran lebih. Allahumma amin. Oke, syukur Ustaz Nuruddin. Mohon maaf Ustaz, sepertinya tadi saya menangkap hal yang lain ditanyakan Mas Irsyad. Beliau menanyakan kalau seandainya kita terlena dengan transliterasi yang seperti a'udzubillah ditulis dengan Latin a'udzudzz, sepertinya seperti itu. Oh, dari sisi penulisannya. Kalau dari sisi kayaknya seperti itu sih. Kalau dari sisi penulisannya sebenarnya tidak ada masalah selama ketika diucapkan itu sesuai. Literasi itu kan hanya serapan tulisan saja. Misalkan dari mana Arab ke Indonesia atau Arab ke Belanda misalkan, itu tidak ada masalah sebenarnya. Selama ketika dia baca ayatnya benar ya a'udzubillah. Bukan berubah menjadi a'udzubillah. Ini baru masalah ini. Kalau selama literasi itu ya kita ngikut aja dengan KBBI-nya, tidak ada masalah kalau di bab itu. Tapi kalau misalkan ketika membaca letterlek ayat Al-Quran atau membaca buku-buku Arabiah yang ada, itu sudah
harus sesuai dengan makhraj yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau untuk terkait literasinya itu ya. Tadi translation kan tak kira terjemahannya tadi. Taib, syukran Ustadz. Semoga jawaban Ustadz Nuruddin bisa menjadi pelajaran tambahan untuk kita semua. Oh ya, kemudian ada pertanyaan dari Mbak Dila yang tadi. Beliau bertanya nih, apakah kita lebih baik belajar bahasa Arab dulu supaya kita mudah untuk menghafal Al-Quran, atau kita bisa menghafal langsung gitu, sepertinya gitu yang dimaksudkan di pertanyaan di kolom chat. Kita belajar bahasa Arab dulu biar mudah, baru menghafal Quran, atau gimana? Baik, jazakallahu khairan pada waktuna Dila, Resila, Penteng ini, Masya Allah, ini calon penghafal Quran, Insya Allah, Masya Allah. Ukti Dila dalam menghafalkan Al-Quran, memang benar ketika kita memaknai atau paham secara makna terkait ayat-ayat Al-Quran, itu akan lebih mudah bagi kita menghafalkan Al-Quran itu sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita menghafalkan dulu, baru akan memudahkan kita dalam belajar bahasa Arab. Jadi sebenarnya metodenya itu beda, dalam artian untuk menghafalkan Al-Quran itu ada poin khusus tersendiri. Jadi kalau boleh kita ringkaskan ya kurang lebih ada 5 hal yang harus betul-betul ditanamkan betul bagi seorang calon penghafal Al-Quran atau yang sedang menghafal Quran atau yang sudah hafal Quran bahkan. Yang pertama adalah ikhlas dulu. Ya, karena temanya menghafalkan Quran ya otomatis kalau kita hafal Quran tapi tidak paham maknanya juga akan rancu juga. Tapi oke lah, kita bahas sebagai maklumat untuk ikhwah semuanya dan semoga menjadi manfaat bagi saya pribadi juga. Metode yang pertama yang ketika kita mulai menghafalkan Al-Quran itu niatnya dulu. Lillahi ta'ala dulu. Jangan-jangan ngafal Quran cuma disebut hafid. Hafid itu. Ini bahaya. Jangan-jangan kita ngafalkan Quran cuma buat ngimami sholat di masjid ya, bagi yang ikhwan-ikhwan ini. Nah, jangan-jangan ngafalkan Quran cuma hanya supaya ngadep ketika depan calon mertua, coba baca ayat ini, oh lancar. Nah, ini bahaya. Jadi niatnya harus dibetulkan dulu ketika mau menghafalkan Al-Quranul Karim. Jangan niat menghafalkan Quran hanya anggapan sebagai itu ilmu biasa, tapi memang kita niatnya lillahi ta'ala, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wasilah kita ya dengan Al-Quran tadi, supaya kita menjadi golongan ahlullahi wa khasatuhu. Orang-orang elitnya Allah, orang-orang khususnya Allah gitu kan. Maka niat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah doa, minta doa sama Allah Ta'ala. Doa itu mengubah segala hal yang mustahil menjadi bisa kejadian gitu kan. Gak punya ini, gak punya itu, berdoa Allah datangkan sendiri. Kalau yang mustahil bisa terjadi, apalagi hal yang mudah. Kan tadi sudah kita nukilkan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Allah sendiri yang bilang kalau Quran itu mudah. Maka dengan doa tadi, hal yang mudah akan lebih mudah lagi insya Allah. Maka yang kedua, doa. Nah yang ketiga, taat kepada ustadz atau ustadzah. Jadi harus ada musyrifnya, harus ada musyrifahnya. Dan bukan cuma ada, tapi kita taat dan patuh juga. Suruh ngulang hafalan misalkan, suruh ini lagi, ngulangi halaman ini, ya jangan marah. Wah aku wis hafal kok kembali meneh ya. Jangan kayak gitu, taat saja. Karena ustadzmu, ustadzahmu ini tahu bahwasanya kamu lemah di hafalan yang ayat sekian, baris sekian, ini sekian. Taat saja. Memperbaiki akhlak kepada ustadznya, memperbaiki akhlak kepada ustadzanya. Karena ya al-ulama warasatul anbiya, wala yuwaritsu dinaran wala dirhaman, bal yuwaritsul ilma. Para alim ulama ini kan warasatul anbiya, pewaris nabi. Nah, kita mendapat ilmu Quran ya dari guru-guru kita. Meskipun bisa menghafalkan secara sendiri, tapi biasanya nanti kita tidak bisa menilai hafalan kita seperti apa. Apakah bagus, ataukah kurang, ataukah gimana, itu akan susah. Maka perlu adanya ustadz, pengajar, ustadzah, musyrifah, kalau misalkan akhwat, yang mengetes atau menerima setoran hafalan kita, kemudian mengkualifikasi apakah bahasa hafalan kita sudah bagus atau tidak. Kemudian yang ketiga, tikror, diulang-ulang. Nah, mau ngafalkan cuma baca 5 kali, nggak bisa. Konteksnya dalam menghafal Al-Quran itu
pengulangan minimal 20 kali. Standar itu. Per ayatnya, per suratnya, per juznya, per Qur'annya. Kalau enggak 30 kali, kalau enggak 40 kali. Itu ketika saya di Sudan itu 40 kali setiap ayat. 40 kali, sudah satu halaman 40 kali lagi, sudah satu surat 40 kali lagi, sudah satu juz 40 kali lagi, satu Quran 40 kali lagi. Jadi semuanya 40 kali. Karena kenapa? Ini sudah dibuktikan ya. Jadi di otak kita itu ada memori dekat dan memori jauh. Ketika orang itu hanya membaca 5 kali, 6 kali, itu masih terekam dalam memori dekatnya. Salah satu faktor kenapa di memori dekat ini kita harus wanti-wanti, memori dekat itu mudah masuknya, mudah keluarnya. Iya, ngapal udah hafal 5 kali tok gitu. Tapi besoknya hilang, nggak buat apa. Tapi kalau terekam di memori jauh, dengan tadi pengulangan 20 kali, 30 kali, 40 kali tadi, maka ilmunya tadi, hafalan tadi akan berpindah dari memori dekat masuk ke memori yang jauh. Dan isi memori jauh ini lebih Masya Allah, memang butuh waktu untuk memasukkan ke dalam memori jauh. Tapi hilangnya juga sama susahnya, keluarnya juga sama lamanya. Jadi kami harapkan untuk saya pribadi tentunya dan kepada ikhwah sekalian kalau misalkan mau menghafalkan Quran jangan hanya diulang 5 kali, 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali. Allah pengen kita dekat dengan Al-Qur'an itu ya seperti itu. Masya Allah. Dan memang hanya hamba-hamba pilihan saja yang bisa sabar. Saya sendiri pun sampai nonjokin meja atau apa gitu kan. Saking nggak sabarnya udah diulang 20 kali kok nggak hafal juga. Itu semua para penghafal merasakan itu. Tapi itulah yang Allah inginkan untuk kita gitu kan. Menghafalkan Quran ya itu salah satunya usaha daya juang ya. Nah, yang terakhir tatbik, dipraktekkan. Dalam apa? Ketika sholat. Jadi kalau sholat menghafalkan surat Al-Mulk misalkan zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya itu dibaca. Menghafalkan apa? Selesai juz 1 Al-Baqarah ya dipakai ketika tahajud. Ketika subuhnya, zuhur, asar, maghrib bisa dipakai. Atau bahkan ketika ngimami orang dipakai. Itu insya Allah menjadi wasilah mempermudah kita supaya hafal kita mungkin. Terkait bahasa Arab, ketika mau mempelajari Al-Quran atau menghafal Quran, tapi pengen juga bahasa Arabnya, memang tidak dipungkiri harus benar-benar fokus dalam mempelajari Al-Quran. Tapi kalau untuk sekelas ini Mbak Dila umurnya berapa ya? Maksudnya sudah kuliah kah, SMP, SMA? Kalau saya kira ketika umur aliyah, kuliahan ini sudah bisa. Setelah kata tahu cara belajar dibanding anak SMP atau anak SD yang memang harus diatur dulu baru bisa paham bedain waktu. Tapi kalau saran dari saya pribadi kepada ikhwan sekalian, khususnya Mbak Dila yang mau bingung mau belajar bahasa Arab dulu atau belajar Al-Quran dulu, dibarengkan itu bisa. Kalau tahapannya sudah aliyah, sudah kuliah gitu ya. Karena akan tahu gampang, sudah tahu cara belajar, tahu metode menghafal, itu insya Allah bisa. Tapi kalau misalkan sekarang lagi tahapan hafal Quran, apakah harus melengos dulu ke bahasa Arab? Ya melengos boleh, tapi nggak sepenuhnya nggak apa-apa. Fokuskan dulu di hafalan Quran sambil sedikit demi sedikit mempelajari kaidah-kaidah yang ada. Karena kenapa? Kaidah bahasa Arab itu kan lengkap di Al-Quran. Kita tinggal baca aja. Apa harfu jar ada semua di Quran. Inna wa akhwatuhu ada juga di Quran ya. Kita menghafalkan sekaligus langsung inna ma'al usri yusra. Inna. Oh inna itu apa? Yang sibul ism wa yarfa'ul khabar. Oh yusra. Oh berarti ta'akhir. Nah, kan gitu kan. Jadi ketika kita menghafalkan sembari kita mempelajari bahasa Arab, kita bisa mentatbikkan ilmu bahasa Arab kita di Al-Qur'an Al-Karim dan insya Allah kalau taraf aliyah, taraf anak kuliahan atau bahkan ustadz juga ustadzah itu bisa banget untuk membagi waktunya porsinya. Tapi ya tadi kalau mau lebih memang pengen lebih tahu lebih dalam ya tetap harus benar-benar belajar bahasa Arab dari nol sampai taraf lanjutan sehingga ketika dia baca Al-Qur'an itu benar-benar tahu isinya, hukumnya, mentadaburi betul-betul. Mungkin itu Ustaz Rahmat. Afan ini kalau terlalu panjang ini sampai bikin bosan mungkin ya. Thoib, nashkurukum jazilan Ustaz Nuruddin, dan semoga jawaban dari Ustaz Nuruddin dapat memberi pencerahan untuk kita semua juga kepada Mbak Dila ya. Oke, kita masih ada satu kesempatan bertanya nih untuk teman-teman. Oh ya sebelum itu di sini juga ada link absen nih. Teman-teman yang belum absen
silakan ditulis namanya dengan benar karena itu otomatis nanti nama sertifikatnya mengikuti apa yang teman-teman tulis. Kalau kapital, kalau kapital di depan, gitu ya. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan raise hand. Irfa'u aidikum. Masih ada yang ingin bertanya? Tafadhol, atau mungkin sharing-sharing juga boleh, menyatakan kegelisahan dan kegundahan, tapi bukan kegelisahan nyari jodoh loh ya, itu Mas Rahmat aja. Toyib, ini udah nggak ada lagi ya teman-teman. Oke, kalau nggak ada, berarti kita langsung ke kesimpulan aja. Sama kita dokumentasi setelah ini. Jadi di dalam Al-Quran yang di dalam Ijazul Quran dari sisi kebahasaannya ini sangat banyak ilmu yang disampaikan dari Ustaz Nuruddin, mulai dari tantangan 3 kali berturut-turut yang Allah sampaikan, mulai dari membuat Al-Quran. Kalau nggak bisa dikasih rukhsah keringanan bikin 10 aja deh, nggak bisa lagi bikin 1 aja. Kalau nggak bisa lagi ternyata memang itu bukan buatan manusia lagi, itu sudah buatan Tuhan. Dan kemudian juga karena Al-Quran ini diturunkan di masa tingginya sastra, berarti di masa itu juga tidak ada lagi yang melampaui ataupun tidak ada lagi yang melakukan atau juga mencapai masa setinggi itu di zaman itu. Dan juga Allah telah menjadikan Nabi Muhammad ini sebagai nabi yang ummi. Beliau ini tidak bisa menulis dan juga membaca, dan hal ini menekankan bahwa dengan adanya 2 kemungkinan ini tidak mungkin Al-Quran itu dibikin oleh manusia. Nah, itu dia. Kemudian ini dan juga banyak juga rahasia-rahasia Al-Quran, bukan cuma orang-orang Muslim ternyata, dan juga banyak juga orang-orang luar yang ketika mereka mengalami kegundahan hati atau mungkin mengalami masa-masa yang sangat sulit. Ada beberapa yang merasakan hal yang sama ketika mendengar Al-Quran, tersentuh meskipun tidak tahu artinya, dan itulah mukjizat sistem bunyi, harokat, dan keindahannya sudah Allah siapkan untuk masa yang sebelumnya, sedang terjadi, dan yang akan datang. Nah, itu kira-kira kesimpulan singkat yang dapat saya sampaikan, dan di akhir saya meminta untuk teman-teman semuanya untuk membuka videonya, kemudian kita serahkan ke Master of Ceremony untuk menutup acara. Oke, silakan dibuka. Oke, kita cek dulu ya. Ini kita beberapa peserta, namanya sudah buka dan yang lain masih belum, seperti Mbak Ami, Mas Adam, bisa dibuka. Oke. Oke, kita coba teman-teman. Wahid, isnani, salasah, tabasamu. Oke, marratan ukhra, 1 kali lagi. Yang belum on cam, mohon on cam. Mbak Nuraini dan juga teman-teman yang lain. Nasyurukum jazilan. Terima kasih Ustaz Nuruddin, terima kasih Mas Irsyad, Mbak Lila, dan juga teman-teman yang hadir. Sebelum ditutup, saya serahkan dulu ke Master of Ceremony. Tafadhol. Nasyurukum Nuruddin wa kadzalika Ustaz Rahmat Hidayat. Barnamijuna ba'daha barnamijuna ba'daha ad-du'a. Tafadhol ila Ustaz Rahmat Hidayat bid-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membaca doa, teman-teman yang dimanapun
sedang berada, mari kita mengangkat tangan. Kita memohon kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Allah kami dalam mempelajari Al-Quran, ya Allah. Mudahkanlah kami untuk memahami kata demi kata Al-Quran, ya Allah. Mudahkanlah kami memahami ayat demi ayat-Mu, ya Allah. Allahumma alhamdulillah rabbil alamin. Sahilna fi fahmil Quran, ya Allah. Sahilna fi qiraatil Quran, ya Allah. Wasahilna fi hifzil Quran, ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda al hisab. Allahumma sahil lana fi ziyaratil ka'bati wal makkati wal madinah wa yassir lana li ziyarati maqami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qarribna ila al-khair wa jannibna 'anil syarri, ya Allah. Qarribna fi jannatika, ya Allah. Kumpulkanlah kami di surga-Mu, ya Allah. Dekatkanlah kami kepada hamba-Mu yang syukur, jauhkanlah kami dari hamba-Mu yang kufur. Al-hadina salihah umul furqan. Al-Fatihah. Naskurukum jami'an hayyanah tatim barnamijuna hadal yaum biqiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa kadzalika kafartu majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa Syukurum jazilan, teman-teman. Terima kasih semuanya. Kepada Ustadz Nuruddin boleh keluar, dan juga teman-teman yang hadir juga boleh meninggalkan ruang Zoom. Dipersilahkan untuk yang Jazakumullah khair, absen boleh ngisi absen ada Rahmat. di ruang chat ya. Barakallahu fikum. Teman-teman.